Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan di subtema yang pertama. Untuk mata pelajaran yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Banyak kita jumpai peralatan elektronik yang ada di rumah kita yang dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu ada sumber listrik, konduktor listrik, dan juga alat listrik. Sekarang anak-anak perhatikan rangkaian listrik berikut. Dalam rangkaian listrik tersebut ada saklar yang berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan juga memutus arus listrik dalam rangkaian listrik tersebut. Kemudian ada baterai yang merupakan sumber listrik yang menghasilkan listrik. Arus listrik tersebut mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari baterai. Dalam rangkaian listrik tersebut juga terdapat kabel listrik yang berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Kemudian terdapat lampu yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian terbuka dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka artinya saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Perhatikan gambarnya. Dan yang kedua, rangkaian listrik tertutup artinya saklar terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir. Perhatikan contoh gambarnya. Selanjutnya, dalam rangkaian tertutup ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Berikut ciri-ciri rangkaian seri pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Dan jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena aliran listrik terputus. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat tabel perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel di buku kalian, atau perhatikan gambar ini. Berikut contoh alat listrik yang menggunakan rangkaian secara seri. Contohnya adalah senter, di mana senter ini menggunakan baterai yang digunakan sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada lampu dan juga saklar yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Membuat rangkaian listrik seri. Ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Sekarang perhatikan rangkaian listrik seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Dan jika lampu L1 padam, lampu L2 juga akan padam. Nah, rangkaian seri ini biasanya digunakan pada senter dan juga lampu hias yang ada di rumah-rumah ya. Nah, contoh rangkaian listrik pada senter ini merupakan contoh rangkaian listrik secara seri. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan juga simpulan dari teks eksplanasi.
topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Simpulan dari sebuah teks eksplanasi diperoleh dengan membaca keseluruhan isi dari teks tersebut. Selanjutnya, menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan struktur dari teks eksplanasi berikut. Ini adalah bagian yang disebut sebagai pernyataan umum atau pembuka. Dan biasanya pernyataan umum atau pembuka letaknya berada di awal teks atau di paragraf pertama. Yang berikutnya, ini adalah bagian dari deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi. Kalau di sini berarti di paragraf kedua dan juga paragraf ketiga ya. Berikutnya, ini adalah bagian simpulan atau bagian penutup dari teks eksplanasi. Biasanya terletak pada akhir dari teks eksplanasi tersebut atau paragraf akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.